Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nafayu, NIM 23020225. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Berbuat baik kepada ibu bapak adalah perbuatan yang sebaik-baiknya, dan perbuatan itu berarti melakukan segala pekerjaan yang dapat menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, berbeda cara berbuat baik kepada orang yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Demikian juga halnya berbeda pula cara berbuat baik kepada orang tua yang berbeda dengan berbuat baik terhadap orang tua yang tidak berada atau miskin. Orang yang miskin memerlukan perbelanjaan dan pemeliharaan, sedangkan orang yang kaya tidak memerlukannya. Ada orang yang memelihara dan membelanjain orang tuanya, tapi tidak menyenangkan hati orang tua itu. Maka pemeliharaan yang demikian itu tidak dinamakan ihsan terhadap orang tua. Sebagian ahli tafsir membatasi arti berbuat baik kepada orang tua itu dengan menguraikannya dengan memelihara mereka. Tidak meninggikan suara lebih dari suaranya, berusaha mencarikan keperluannya, membelanjai mereka menurut kuasanya. Abu Bakar Al-Jazzaz menerangkan bahwa para sahabat kami berkata, tidak boleh pergi berperang dengan tidak izin orang tua. Kalau masih ada orang lain yang akan menghadapi musuh, tapi kalau tidak, maka dia wajib pergi berpulang walaupun tidak seizin orang tuanya itu. Mereka menjelaskan selanjutnya, andaikan dia pergi bukan untuk berperang seperti pergi berniaga dan lain-lain, melakukan suatu perjalanan yang tidak dikhawatirkan apa-apa, dia boleh keluar dengan tidak seizin orang tuanya. Demikian juga disuruh berbuat baik kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mengenai tetangga kerabat, ialah tetangga yang masih mempunyai pertalian darat dengan kita. Ada juga yang terdiri dari kaum muslimin. Tetangga bukan kerabat. Ialah tetangga yang tidak mempunyai pertalian darah dengan kita. Ada juga yang menafsirkan dengan tetangga yang jauh, yaitu tetangga yang terdiri dari non-muslim seperti orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya oleh karena dalam syariat tidak didapat keterangan tentang batas-batas tetangga itu, maka hal itu dikembalikan saja kepada kebiasaan. Benar, ada hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu ialah jarak 40 rumah dari rumah kita dari segenap penjuru, seperti hadis yang meriwayatkan Baihaqi dari Aisyah, tapi hadis-hadis itu tidak dapat dipastikan kesahihannya. Demikian pula orang disuruh berbuat baik kepada teman seperjalanannya masing-masing, yaitu orang yang dekat dengan kita dalam perjalanan, dan kepada orang yang terlunta-lunta atau terlantar di tengah jalan. Kemudian berbuat baik pula kepada hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan kananmu, termasuk ke dalamnya berbuat baik kepada sekian buruh dan orang upahan atau orang ujian. Kesimpulan ayat ini menyuruh kita berbuat baik kepada 9 macam golongan, yaitu yang pertama ibu bapak, yang kedua kaum kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang-orang miskin, yang kelima tetangga kerabat atau tetangga dekat, yang keenam tetangga bukan kerabat atau tetangga jauh, yang ketujuh tetangga seperjalanan, yang kedelapan orang yang terlantar atau terlunta-lunta di jalan, yang sembilan budak atau hamba.